Salam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Darmawan Ardiansyah. Saya mahasiswa S2 dari Universitas Ciputra, Strategic Marketing Management S2. Kali ini saya akan membawakan presentasi terkait Blue Ocean Strategy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa terkait pengelolaan dari proyek yang di mana saya bekerja, yaitu Citra Garden Puri di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Oke. Jadi Citra Garden Puri ini merupakan proyek Landed House yang merupakan eh, proyek pilot dari Ciputra Group, khususnya kami di Subholding 1, ya, Citra Garden Group, di mana Landed House ini memiliki keunikan, ya, di mana kita menyebutnya adanya layanan service residences, di mana kita memberikan layanan yang ada di apartemen eh, dan kita implementasikan di landed house. Seperti apa? Yaitu concierge, housekeeping, handyman, dan lain-lain yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Ya, ini sekedar gambaran tampak dari proyeknya Citra Garden Puri, Jakarta Barat. Baik, bicara terkait competing factors, ya, harga eh, pada saatnya itu di bawah 1 M, ya, itu sangat booming, ya. Karena di wilayah Jakarta Barat ini untuk perumahan yang berkelas seperti Ciputra Group ini sangat jarang berada di angka di bawah 1 M, dan waktu itu kita tahap pertama sold out, tahap kedua juga sold out pada saat itu. Nah, ya, harganya sekarang sudah terjadi penyesuaian, ya, di atas 1,6-an, ya. Nah, untuk branding pastinya ini merupakan produk dari Ciputra Group, ya, developer papan atas di Indonesia. Lalu uh, competing factors kami juga terkait service, ya, yang seperti saya katakan tadi, adanya layanan service residences yang mencukupi layanan concierge, housekeeping, handyman, dan lain-lain. Lalu kami juga memiliki inovasi teknologi di mana layanan kami juga dapat diakses melalui aplikasi My Ciputra, ya, untuk pemesanan kolam renang, booking ruang yoga juga. Ini yang kami coba berikan kepada pembeli kami, ya. Baik, maaf ini agak susah. Oke, ini yang saya coba angkat terkait competitors yang ada di sekitar project kami, yaitu Citra Green Puri, Green Puri, ya, dan Green Royal. Ini sama-sama keluaran dari Agung Sedayu Group. Ya, segmen pasarnya juga sama, ya, eh, kaum milenial, ya, harganya pun kurang lebih mirip, tapi yang agak berbeda adalah Green Royal karena Green Royal ini tipe produknya adalah condo house, ya. Jadi ada 4 lantai dengan kepemilikan yang berbeda. Memang harganya itu mulai 500-an, ya. Nah, secara tipikal ini mirip, ya, mirip, customernya juga kelas menengah gitu kan. Tipenya minimalis, ya. Cuma memang kita ada sedikit beda. Kalau minimalis biasa kan eh, ya simpel-simpel. Nah, kalau kita ada ban house, jadi ada yang atapnya yang seperti ban, ya, ban house, ya. Nah, lokasinya juga similar, dari sisi fasilitas juga similar, sama-sama ada inovasi teknologi yang juga di aplikasi My Ciputra dan di Agung Sedayu One, ya. Nah, jadi pada penelitian kali ini objek yang kami analisa adalah terkait pengelolaan kawasan, ya.
Oke, ini ya RRC Grid Citra Garden Puri. Jadi apa yang kami coba kurangi dari pengelolaan ini, ya, mengurangi penggunaan material yang tidak terlalu maksimal dalam fungsi. Karena sebenarnya antara project ya, di mana project itu ada sebuah perencanaan, agak berbeda dengan endingnya di mana kami harus mengelola. Perbedaannya di mana karena nggak selalu yang dikatakan indah atau mahal itu tapi maksimal dalam fungsi. Jadi kami harus menyeimbangkan antara estetik, keindahan dengan fungsi yang maksimal. Jadi kita harus eh, jeli melihat potensi-potensi atau nilai-nilai dua lini tersebut. Lalu mengurangi kelalaian maintenance yang mengakibatkan kerusakan atas aset sehingga harus dilakukan perbaikan yang mengakibatkan adanya pengeluaran ya. Kita harus kurangi itu. Jadi kita dalam pengelolaan di estate management harus strict ya, harus pintar, jeli melihat mana yang harus segera diperbaiki, mana yang harus segera dirawat ya. Lalu apa yang kita harus RISE adalah kerjasama dengan vendor-vendor ya, baik vendor keamanan, vendor taman, vendor fasilitas boomgate, ya CCTV, semua harus kita terus tingkatkan. Jangan terlena dengan eh, apa dengan kondisi saat ini. Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu yang kita harus kurangi adalah biaya pengeluaran untuk sumbangan-sumbangan yang tidak terlalu berdampak kepada proyeknya. Karena dalam pengelolaan itu sumber pendanaan sangat penting dan kita harus menjaga cash flow kita. Ya, beda pada saat penjualan, pada saat di awal project itu ada namanya dana dev cost. Nah, sekarang kita sudah tidak ada lagi, jadi kita harus eh, mengamankan uang-uang yang masuk dari IPL itu. Ya, kita juga mengurangi jumlah karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan overlapping ya. Artinya eh, kalau bisa dikerjakan dengan 3 orang, kenapa harus 4 atau 5 orang? Jadi kita harus sortir mana yang kita butuhkan ya kita jalankan. Ya. Jadi kita harus menurunkan menurunkan cost dan harus meningkatkan value kita. Apa yang kita tingkatkan juga dari value kita yaitu other incomes ya dari event-event pameran. Jadi kita bisa mengundang eh, vendor-vendor ya melakukan event di tempat kita dan target pasarnya adalah customer kita. Ya, kerjasama jualan gitu ya. Lalu juga peningkatan meningkatkan promosi service residency sehingga dapat meningkatkan revenue sharing ini maksudnya eh, dalam pelayanan apartemen yang disuguhkan untuk warga kami di Landit House ini kami bekerja sama dengan pihak pihak ketiga ya sehingga pihak ketiga ini memberikan servis dan memberikan revenue keuntungan bagi kami. Nah, kita harus tingkatkan supaya eh, pendapatan kita juga semakin bertambah. Lalu meningkatkan dan mengadakan event komunitas untuk meningkatkan hubungan baik dengan penghuni sehingga mengurangi jumlah penunggak IPL. Ini maksudnya apa? Jadi semakin kita terjun ke lapangan ya eh, dengan bertemu dengan warga, menjalin hubungan, itu otomatis warga-warga juga jadi senang ya. Selain kualitas perawatan kawasan kita, tapi juga hubungan ini sangat penting. Jadi yang tadinya mungkin menganggap kita agak jauh, tapi ketika kita menjalin hubungan, maka mereka pun senang dan uh, willing to pay dari IPL itu sangat tinggi, menjadi tinggi. Oke, nah ini dia. Jadi exploration six pathways yang saya coba tuangkan di sini dari project kami adalah look across complementary products and service. Nah ini dia produk-produk ya yang ada di apartemen seperti concierge, dropshipper ya, ini housekeeping, handyman, gardening, self storage ya. Ini ada yang berbayar ya, yang tadi saya katakan kita kerjasama dengan pihak ketiga, lalu kita dapat
revenue dari sini. Nah, ini yang kita lihat dari exploration six pathways-nya. Jadi dari landed house ini ya perumahan tapak ya, tapi kita memberikan layanan layaknya di apartemen. Nah, inilah yang berbeda ya Bapak Ibu. Sorry, ini agak susah ya. Oke. Nah, conclusion-nya adalah meningkatkan kualitas layanan ya, fokus untuk kebutuhan penghuni, gunakan material komponen berkualitas, lalu kita harus memastikan fasilitas dan layanan berfungsi dengan baik, perbarui dan meningkatkan layanan secara berkala pastinya ya. Lalu adanya garansi atau jaminan dari vendor pengelolaan kita, layanan penghuni yang memuaskan, ya, ukur kepuasan penghuni dengan survei, ya. Nah, ini lalu menciptakan inovasi apa yaitu teknologi IoT ya yang terintegrasi dengan layanan penghuni ya. Tadi ada aplikasi kita Ciputra, lalu transfer teknologi yang bersifat otomatisasi atas perawatan kawasan ya. Jadi untuk perawatan seperti penyiraman air gitu kita lakukan dengan sprinkler otomatisasi gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.